Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke kemampuan lanjut nomor 1, soal seleksi kompetensi sains tingkat kabupaten kota 2020, calon tim kompetensi matematika Indonesia 2021, masih bidang yang sama, bidang matematika. Ini adalah kemampuan lanjut, merupakan kemampuan setelah kemampuan dasar terselesaikan, yaitu 1 sampai dengan 10. Kemampuan lanjut ini juga terdiri dari 1 sampai dengan 10. Ini adalah pembahasan di kemampuan lanjut nomor 1. Sebelum saya melakukan pembahasan, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, like, serta komen yang bermanfaat, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apapun yang terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal yang pertama. Di kemampuan lanjut ini, pada bagian ini setiap jawaban yang benar bernilai 4 poin, jawaban kosong bernilai 0, dan jawaban salah akan bernilai minus 1. Oke, di soal nomor 1 diberikan segitiga ABC dengan sudut ABC dengan sudut ACB adalah 48 derajat, garis bagi sudut BAC memotong sisi BC, dan lingkaran luar, berarti ada lingkaran luarnya ya, berarti otomatis kita akan buat segitiganya, lingkarannya dulu untuk mempermudah, lingkaran aja deh. Kita hapus dulu. Oke, kita buat lingkarannya dulu. Oke, nah kemudian kita gambarkan dengan menggunakan warna yang berbeda segitiga ABC dengan sudut. Nah, segitiga ABC kita nggak tahu yang mana lah, kita gambarkan saja segitiganya. Nah, oke, berarti ini adalah A, B, C. Oke. Dengan sudut ACB, ACB 48 derajat, 48 derajat, oke, 48. Oke, angkanya jelek sekali tulisnya. Oke, kita lihat 48, nah ini 48 derajat, garis bagi sudut BAC. Nah, sudut BAC garis bagi, ini ada garis bagi ya, jadi nanti kiri dengan kanan panjangnya sama. Oke, memotong sisi BC dan lingkaran luar ABC. Nah, ini sudah sisi BC, ini berarti garis bagi otomatis kiri dengan kanannya sama, berarti ini kita sebutkan adalah alfa lah, alfa di sini alfa. Oke, memotong di titik D, ini D, kemudian E. Nah, jika AC sama dengan AB ditambah DE, maka sudut ABC, ABC. Nah, ABC berarti yang ini kita namanya beta lah. Berapa gitu ya. Nah, kita sudah ada bentuk seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah menggambarkan perpaduannya. Oke, ini kita perpanjang. Nah, warnanya jadi berbeda semua. Perpanjang juga. Oke, kita sudah dapat perpanjangannya. Di sudut alfa menghadapnya ke busur CE ya. Nah, yang menghadap busur CE kan juga sama nih. Berarti ini juga alfa. Nah, gitu ya. Kemudian sudut yang busur berikutnya ini menghadap ke busur B. Nah, berarti yang sudut C ini yang menghadap ke busur C pun nilainya sama, bukan alfa. Nah, sangat jelas sekali segitiga. Perhatikan segitiga CEB atau BEC, segitiganya. Ini sudutnya sama ya. Otomatis kakinya juga sama. Berarti ini segitiga sama kaki, jelas sekali kelihatannya. Segitiga sama kaki. Nah, sudah jelas tuh ya. Kemudian lagi adakah yang sama lagi menghadap? Nah, ini 48 derajat ini sudut BCA yang tadi itu juga menghadap busur AB. Nah, yang menghadap busur AB itu yang sama adalah yang E, yang BEA. Nah, ini berarti di sini adalah nilainya 48 derajat. Nah, ini sama.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita mencari sudut beta di sini. Kalau kita lihat perhatikan dengan seksama segitiganya, ini segitiga yang manapun nanti hasilnya tanda sama. Kita cek di sini segitiga yang awal yang besar yang ABC tadi, itu nampak sangat jelas sekali bahwa 2 alfa ditambah dengan beta ditambah dengan 48 derajat itu adalah besaran 180 derajat. Oke? Ini ya. Jadi kalau misalkan kalau ini misalkan saya pecah lah nanti, ini nanti ada kemungkinan oke. Karena di sini kan alfa ditambah 48 derajat, ini nanti sisanya yang di sudut D ini ya, sudut BDE. Nah, BDE ini. Yang ini. Nah, ini berapa besar sudutnya di sini, ini kita bisa menggunakan yang ini. Berarti ini adalah alfa ditambah dengan beta gitu ya, ditambah dengan 48 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, misalkan saya mau menyisakan, menyisakan mana? Berarti ini alfa yang satu ini kita menggunakan dengan 48 derajat, karena kan 48 ditambah alfa di sini ada. Berarti kita bisa pisahkan 80 derajat dikurang alfa ditambah 48 ya. Berarti di sini adalah tinggal alfa ditambah dengan beta. Oke. Nah, ini bentuk seperti ini. Kita lihat, perhatikan di segitiga yang sama kaki tadi. Di tiga yang sama kaki tadi ini kita punya sudut alfa. Nah, sudut alfa di sini. Kalau seandainya di sudut alfa di sini kita mau merubahnya, misalnya kita mau mencari cos dari alfa di sinilah. Kita menggunakan cosnya nih. Cos alfa sama dengan, nah gini, nanti ini, oke, kita warna merah lagi lah. Nah, cos alfa, perhatikan di segitiga ini saya memperhatikan adalah segitiga BCE ya, BCE. Cos alfa ini adalah, jadi kita cari panjang BC. Nah, ini berarti BC kuadrat ditambah dengan BE kuadrat, kemudian dikurang CE kuadrat dibagi dengan 2 dari BC dikali dengan BE. Oke? Jelas ya kelihatannya? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini BE dengan CE itu panjangnya sama, sehingga BE kuadrat dikurang CE kuadrat berarti habis ya. Nah, berarti menyisakan BC kuadrat. Nah, BC kuadrat dibagi dengan 2BC dikali dengan BE. Nah, ini adalah nilai dari cos alfa. Nah, cos alfa ini jangan lupa ini bisa kita coret 1. Nah, berarti jelas cos alfa kita punya adalah hanya BC per 2BE. Nah, ini kita kunci. Nah, kita kunci ini. Oke. Kemudian kita bisa perhatikan berikutnya. Kita perhatikan berikutnya adalah yang di sini. Kita gunakan warna yang berbeda lagi. Oke, kita pakai warna orange lah. Nah, ini yang kita perhatikan adalah yang sama-sama mempunyai AE. Nah, di sini AE ini. Ya, sisi AE. Berarti sisi AE. Berarti kita sama-sama pura-pura mencari AE. Berarti AE kuadrat sama dengan AE kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan dari kosinus. Aturan kosinus. Dengan menggunakan aturan kosinus di sini kita bisa mencari AE itu adalah AC kuadrat. Kita perhatikan segitiga yang pertama adalah segitiga ACE ya. Nah, berarti segitiga AC berarti AC kuadrat ditambah dengan CE kuadrat dikurang 2 kali mereka, berarti AC dikali dengan CE dikali dengan cos. Yang ada adalah ini cos ya, 48 ditambah berarti alfa ditambah dengan 48 derajat. Oke, nilainya akan sama. Nah, ini segitiga yang saya perhatikan adalah segitiga ACE. Kemudian ini segitiga yang saya perhatikan adalah segitiga AB. AB. Nah, di segitiga AB ini adalah AB kuadrat
ditambah dengan BE kuadrat. Nah, oke. Dikurang 2 kali mereka, berarti AB dikali dengan BE dikali dengan cos alfa ditambah dengan beta. Nah, ini alasan saya kenapa mencari bentuk seperti ini. Nah, oke, nanti ada kesamaannya. Oke ya, dilihat ya. Berarti di sini kita selesaikan. Untuk CE dengan BE itu kan sama ya panjangnya, berarti bisa saya coret. Nah, ini sama-sama positif, hilang ya. Tapi CE di sini sama BE ini tidak dicoret karena di sini kan satu paket ya. Berarti di sini AC kuadrat. Nah, AC itu adalah AB ditambah dengan DE. Nah, di situ ya. Oke, berarti di sini nanti AC adalah AB ditambah dengan DE. Nanti dulu lah, saya tulis dulu nanti. AC kuadrat dikurang 2 AC dikali dengan CE dikali dengan cos. Nah, ini yang mana saja kita coba. Misalkan kalau saya menggunakan yang ini, kita substitusi lah. Kalau dengan cosnya berarti cos dalam kurung alfa ditambah dengan beta itu setara dengan cos dalam kurung 180 dikurang alfa ditambah 48 derajat ya. Nah, ini termasuk di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang punya adalah sin ya. Daerah kekuasaannya kekuasaan sin. Nah, ini bukan sin, berarti minus. Nanti jadi cos alfa ditambah dengan beta itu nanti adalah nilainya min cos tanpa merubah nilai alfa ditambah 48. Nah, ini nilainya. Oke. Jadi ini kita ganti dengan cos alfa tambah ini. Nah, kalau diganti berarti ini jadi positif ya. Positif cos alfa ditambah 48. Oh, yang ganti yang sebelah sana. Sorry. Ini tetap sama, tetap negatif. Oke, ini tetap negatif ya. Yang ganti yang di sebelah sana. Berarti ini ditambah dengan 48. Kita pakai yang ada angkanya karena kita mencari ada yang angkanya. Berarti di sini AB kuadrat, oke, ditambah dari 2AB dikali BE dikali dengan cos alfa ditambah dengan 48 derajatnya ya. Nah, karena ini jadi plus karena tadi ini adalah nilainya minus. Nah, kita sudut dengan sudutnya, angka dengan angkanya. Berarti kalau di sini berarti kita punya nanti adalah AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Nah, oke. Kemudian di sini kita punya nanti jadi 2 sama-sama punya cos lah, sama-sama punya 2 cos ya. Sama-sama punya 2 cos di sini. Oke. Berarti di sini kita ambilnya 2 cos dalam kurung alfa ditambah 48 derajatnya dalam kurung lagi. Ini adalah yang tidak sama adalah AC dikali dengan CE ditambah ya, jadi AB dikali dengan BE. Oke. Nah, di sini kita jelas sekali. Kita punya angkanya, kita ganti warna lagi. Oke, kita warna merah kembali. Ini AC dikurang AB kuadrat itu berarti kita punya faktornya adalah AC dikurang AB, kemudian AC ditambah dengan AB ya. Nah, ini sama dengan 2 cos alfa ditambah 48. Nah, ini CE dengan AB tadi kita CE dengan AB itu sama. Nah, berarti CE dengan AB sama. Berarti kita bisa saling memfaktorkan juga. Karena CE dengan AB sama, di sini ada AC ditambah AB, berarti terserah kita mau pakai yang mana saja hasilnya sama. Kita misalkan maunya saya maunya adalah yang BE lah. Berarti BE. Kenapa saya maunya BE? Di sini ada BE. Yang nanti kita sambungkan. Berarti BE dalam kurung berarti nanti di sini AC
ditambah dengan AB. Nah, ini kurung tutup dikurung 2 kali ya, karena ini kan perkalian. Nah, di sini ada AC tambah AB, ini bisa menghilangkan. Nah, ini yang saya maksud. Oke. Kemudian kita lihat di sini AC dikurang AB. Padahal ini kita punyanya adalah AC sama dengan AB ditambah dengan DE. Berarti kalau AC dikurang AB adalah DE. Berarti kita punya di sini adalah ganti jadi DE. Berarti DE ini sama dengan 2BE ya. 2 kali BE. BE pindah. Ini adalah cos dari alfa ditambah 48. Nah, oke. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan, kita taruh di sinilah. Oke, tempatnya nggak muat. Oke, nah ini berarti kita bisa lihat cos, kalau diminta nanti cos alfa ditambah dengan 48, berarti kita punya nilai D dibagi dengan 2 D. Nah, ini kita punya nilai yang pertama. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita udah dapat nilai cos masing-masingnya. Kita kemudian beralih ke bentuk yang lainnya. Kita ganti warna lagi. Oke, ganti warna. Nah, perhatikan segitiga berikutnya yang tadi kita menggunakan, berarti kita menggunakan segitiga berikutnya adalah segitiga BDE. Nah, BDE. Dengan menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus. Nah, dengan menggunakan aturan sinus, kita bisa tahu. Nah, kita cari misalkan yang sudutnya sudah ada, berarti kita menggunakan sudut BE ya. Berarti kita BE per apa ini? BE per sin D. Berarti ini sin. Nah, sin D ini adalah 180 dikurang dalam ini. Kalau saya tuliskan kembali adalah 180 dikurang. Nah, ini panjang nih. 48 ditambah dengan alfa, atau alfa tambah 48. Nah, ini akan sama dengan nilainya adalah kita menggunakan BE dan apa nih, BE sama apa ya, kita pakai aturan sinusnya ini. Kita menggunakan apa lagi? Apakah kita pakai DE ya? DE berarti DE per sin alfa. Nah, sin alfa. Nah, ini kita udah dapat KB per DE sin alfa. Nah, ini kita lihat kemudian BE dikali dengan ini kan, kalau kuadran 2 ya, kuadran 2 berarti nggak pengaruh, berarti untuk sin maka nilainya akan sama sin alfa ditambah dengan 48. Nah, ini kita kurung tutup, maka akan sama dengan DE per sin alfa. Nah, oke ya. Nah, berarti kalau misalkan saya punyanya adalah ini, kita bagi BE per DE ya, atau DE per DE mana saja lah. Kalau misalkan saya maunya DE dibagi dengan BE, nah ini BE, maka ini berubah jadi, karena pindah ruas maka jadinya adalah sin alfa per sin dalam kurung alfa ditambah 48. Nah, ini dia. Oke, sudah. Padahal kita punya DE per BE nya itu adalah yang mana nih ya? Oke, yang ini ya. Nah, kita punya yang ini. Nah, kita berarti bisa mensubstitusikan sin alfa per sin alfa ditambah dengan 48. Nah, oke, sama dengan DE per BE. Nah, kalau diminta DE per BE nya berarti ini adalah 2 cos dong. Berarti jadinya sama dengan 2 cos
alfa ditambah dengan 48. Oke, kalau ini kita kali silang, nah ini ya tadi nilai DE per BE nya kan sama dengan yang ini. Oke, berarti kita punya sin alfa sama dengan 2 dikali dengan ini. Nah ini 2 dikali sin alfa tambah 48 kali dengan cos alfa tambah 48 itu sama saja nilainya dengan sin 2 dalam kurung alfa ditambah 48. Nah, oke. Ingat ya, kalau kita punya sin 2x itu adalah nilainya 2 sin x dikali dengan cos x. Nah ini harus kalian hafal juga ya. Nah berarti kalau 2 sin x kali dengan cos x adalah sin 2x. Nah ini kita bisa mengalihkan. Kita ganti warna lagi untuk membedakannya biar lebih menarik lagi. Panjang jawabannya ini. Berarti ini sin alfa sama dengan sin dalam kurung ya 2 alfa ditambah dengan bukan 48 berarti 96 ya, 96. Nah ini berarti ini adalah persamaan dari sinus ya. Berarti sin kan ada 2 macam nih nanti. Nanti dia ada 2 macam. Berarti nanti yang alfa yang pertama adalah 2 alfa ditambah 96 ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, oke. Ada alfa yang keduanya adalah 180 dikurang dalam kurung 2 alfa ditambah dengan 96 ditambah dengan K kali 360. Nah, K-nya nanti bilangan bulat ya. Kalau dilihat, kalau ini kita menggunakan yang ini agak ini ya, berarti kita pakai yang bawah dulu lah. Ini 180, berarti ini 180 dikurangin dengan 96, berarti 04. Ini berarti 17, berarti 84 ya. Ya, 84 dikurang 2x. 2x, 2 alfa. Ditambah dengan K kali 360. Alfanya kita pindahkan, jadi ini 3 alfa sama dengan 84 ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalau diminta alfanya saja biar sama bentuk sama dengan atas, bagi 44 bagi 3 bisa ya. Berarti dapatnya 8 bagi 3 itu 2. Kemudian 24 berarti 8 ya. 28 44 2 ya, oke. Ditambah dengan 120 derajat. Oke, kalau dilihat dari soalnya ini masuknya masih kuadran 1. Oke. Berarti nggak mungkin 120 derajat lebih ya. Berarti alfa yang kita bisa peroleh di sini jelas, sangat jelas sekali. Berarti alfa yang kita peroleh adalah 28 derajat. Nah ini karena kita lihat kalau misalkan ini ada K-nya, K-nya belum tulis. Nah berarti kalau misalkan K-nya 1 berarti kan lebih dari 120 derajat, nggak mungkin juga dia lebih dari 120 derajat sudut terkecil seperti ini. Berarti ini adalah nilainya, dapatnya kita dapat 28 derajat. Nah yang ditanya adalah sudut betanya. Nah betanya bisa kita pakai yang mana? Yang mana saja bisa dari bentuk yang ini. Kita misalkan alfa tambah beta adalah yang ini, atau kita menggunakan yang atas pun juga sama. Misalkan saya mau menggunakan yang atas saja, berarti ini 2 kali alfa, berarti 2 dikali 28 ditambah dengan beta ditambah dengan 48 sama dengan 180. Oke. Berarti ini 56 ya. Berarti 56 ditambah dengan 48 tambah dengan beta tambah dengan 48 sama dengan 180. Oke, kita bisa dapat betanya adalah 180 dikurang dia 180 dikurang 6 tambah 8 itu adalah 14. 4 tambah ini berarti 100 ya, 104. Oke, berarti kita punya 180 dikurang 104. 100 nya hilang, 80 dikurang 4 berarti kita punya angka 76 derajat. Berarti nilai sudut beta kita peroleh adalah 76 derajat, sehingga sudut yang ABC yang dimaksud adalah 76 derajat. Oke, demikian pembahasan kita di soal nomor 1 kemampuan lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nana Ahmed berbagi untuk menginspirasi.